Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Andar. Kali ini kita akan bersama-sama belajar IPA. Nah, babnya yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, masih tetap semangat belajar daring ya. Saya harap semuanya masih tetap semangat. Dan marilah kita bersama-sama belajar mengenai kunci determinasi. Nah anak-anak, apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi itu merupakan suatu kunci untuk dipergunakan menentukan suatu filum atau divisio, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Masih ingat ya? Itu adalah tingkatan dalam taksonomi. Tingkatan taksonomi itu yang sudah dipelajari pada materi yang sebelumnya. Di sini berarti kunci determinasi ini merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun secara berurutan, mulai dari ciri yang umum hingga ciri yang khusus. Udah ya, bisa dilihat di dalam slide tingkatan takson. Udah kita pelajari. Sekarang kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Kunci dikotom ini berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri-ciri yang berlawanan. Sebelum kita membuat suatu kunci determinasi, kita harus mengetahui dulu kriteria dari klasifikasi tumbuhan dan hewan yang memiliki persamaan ciri dan perbedaan ciri. Nah, sekarang kriteria klasifikasi tumbuhan. Yang pertama yaitu organ perkembangbiakan. Contohnya yaitu organ perkembangbiakan itu bisa dengan cara spora atau bunga. Yang kedua, habitus perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah tegak, menjalar, atau merambat. Yang ketiga, bentuk ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak secara generatif atau secara vegetatif. Sama halnya dengan mengklasifikasikan tumbuhan. Dalam mengklasifikasikan hewan juga kita perlu adanya kriteria. Di antaranya, 1. Saluran pencernaan makanan. Pada umumnya, pada hewan tingkat rendah belum punya saluran pencernaan makanan. Sedangkan pada hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Sekarang yang kedua, kerangka. Di sini pada hewan ada kerangka di luar tubuh atau eksoskeleton dan kerangka di dalam tubuh atau endoskeleton. Sedangkan yang ketiga, anggota gerak. Di sini pada hewan ada anggota gerak yang berkaki 2, 4, dan tidak berkaki. Nah, anak-anak, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kriteria klasifikasi tumbuhan dan hewan. Sekarang kita lanjutkan ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kunci determinasi. Di antaranya adalah yang perlu kita perhatikan adalah kunci harus dikotom. Apa itu dikotom? Dikotom maksudnya adalah berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, kata pertama tiap pernyataan harus dalam satu kuplet atau harus identik. Contohnya, misalkan di sini bisa tumbuhan berspora, tumbuhan tidak berspora. Atau berikutnya di sini bisa juga yaitu berbatang jelas, tidak berbatang jelas. Nah, hal itu perlu adanya kata pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Lalu yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus berkontradiktif sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lain ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran.
Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil, itu tidak diperbolehkan. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang keenam, pernyataan yang dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Berikutnya, setiap kuplet diberi nomor. Selanjutnya, yang kedelapan, buat kalimat pertanyaan yang pendek. Di sini, cara membuat kalimat harus sesingkat mungkin. Nah, anak-anak, bisa dilihat di situ merupakan cara membuat kunci determinasi. Yang akan kita buat kunci determinasi di situ adalah tumbuhan. Di situ ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kamu lihat di situ bagiannya ada 1A, 1B. 1A berspora, 1B tidak berspora. Kemudian 2A berbatang jelas, 2B tidak berbatang jelas. Berikutnya 3A biji tertutup, 3B biji terbuka. Berikutnya 4A berkeping 2, 4B berkeping 1. 5A berbunga kupu-kupu, 5B berbunga trompet. Di situ dari tumbuhan yang ada di situ, mari kita buat ciri-ciri melalui kunci determinasi. Sekarang kita contohkan. Di situ ada suplir. Bisa dilihat anak-anak, suplir bagaimana ciri yang umum yang dapat kita lihat dalam keseharian, bahwa suplir itu memiliki spora. Berarti di situ tanda nomornya yaitu apa? 1A, betul. Kita tulis ya di situ 1A. Lalu berikutnya, langkah berikutnya lanjut ke 2A. 2A di situ berbatang jelas. Nah, sudah kita temukan ciri dari suplir melalui kunci determinasi. Berarti suplir mempunyai ciri 1A, 2A, yaitu berspora dan berbatang jelas. Nah, sekarang coba kita beri contoh yang kedua ya, supaya kalian lebih paham lagi bagaimana ciri dari tumbuhan jagung apabila kita lihat dari kunci determinasi. Nah, kita lihat dulu yang 1A dan 1B. Jagung. Bagaimana tumbuhan jagung itu berspora atau tidak? Tidak ya, tidak berspora. Berarti berapa? 1B. Kita lanjutkan. Lanjut ke biji tertutup dan biji terbuka. Bagaimana tumbuhan jagung kalau kita lihat? Biji tertutup atau biji terbuka? Biji tertutup. Berarti berapa di situ nomornya? 3A. Kita lanjutkan ke lanjutan, yaitu berkeping 2 atau berkeping 1. Jagung merupakan tumbuhan berkeping 1. Berarti nomornya yaitu nomor 4B. Jadi urut-urutannya jagung yaitu pada kunci determinasi yang sudah kita buat, yaitu 1B, 3A, 4B. Jadi dapat kita simpulkan jagung itu mempunyai ciri-ciri tidak berspora, mempunyai biji tertutup, dan berkeping 1. Nah anak-anak, dari data diagram kunci dikotomi di atas tadi yang sudah disampaikan bisa ditulis menjadi suatu kunci determinasi. Jadi dapat disimpulkan tadi yang sudah kita pelajari, kita mencari ciri-ciri suplir dan jagung. Paham ya anak-anak ya? Suplir tadi apa cirinya? Yaitu suplir kalau dilihat dalam kunci
determinasi yaitu tertulis 1A dan 2A. Sedangkan jagung tertulis 1B, 3A, 4B. Nah, paham ya anak-anak ya apa yang dimaksud dengan kunci determinasi dan kegunaannya? Saya harap kalian bisa paham dan bisa menggunakan kunci determinasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk menentukan suatu ciri-ciri dari tumbuhan dan hewan. Cukup sampai di sini untuk pelajaran IPA, yaitu mengenai kunci determinasi. Saya harap kalian bisa paham dan bisa mengerti mengenai apa pentingnya mempelajari kunci determinasi. Tetap semangat dalam belajar daring, jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.